Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat pagi YouTube Pemula, masih tetap semangat ya. Kembali lagi di channel Om Agung, channel yang membahas tentang dunia seputar YouTube Pemula. Nah, kali ini saya akan membahas untuk proses dari take video atau syuting video seperti ini. Ya mungkin tidak terlalu sulit, tetapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu, nanti kita akan jelaskan. Nah, peralatan yang digunakan yang pertama sudah pasti adalah kamera. Kamera bisa menggunakan handphone atau mirrorless atau DSLR, tergantung apa yang kalian miliki. Kalau untuk berkarya kalian jangan terlalu idealis. Gunakan apa yang ada karena fungsi kamera sama aja, hanya untuk mengambil video dan gambar. Nah, mau dengan handphone, mau dengan DSLR, atau dengan mirrorless itu hampir sama saja. Yang membedakan adalah kualitas hasilnya. Yang kedua, tentu saja mix ya teman-teman ya. Kalau mic langsung kelihatan di sini bahwa saya menggunakan mic rekam atau mic wireless ya. Sebenarnya saya lebih suka untuk menggunakan mic yang Boya. Karena lebih praktis ya menurut saya dan suaranya lebih natural. Lebih apa ya, lebih jelas menurut saya karena dia hampir seperti tanpa editing. Kalau yang direkam ini seperti ada sedikit editing, proses editing di dalamnya. Tapi karena itu sudah rusak, maka saya tetap menggunakan rekam karena ini yang sudah punya ya, jadi nggak perlu beli lagi. Kemudian yang ketiga sudah pasti untuk menghasilkan gambar yang cukup terang seperti ini, maka kita butuh lighting. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kita mulai dari belakang. Yang pertama lighting. Lighting itu teman-teman bisa menggunakan lighting yang mahal atau yang murah tergantung dari budget kalian. Kalau saya, karena saya YouTuber pemula, saya menggunakan lighting yang biasa saja. Dan ini saya menggunakan lighting yang dari kanan, sini, dan dari kiri. Kalau teorinya adalah V-Lag dan K-Lag. Cuman saya nggak mau bahas itu terlalu dalam, karena yang penting adalah jelas saja wajah saya. Nah, ini kita akan coba untuk mematikan yang sebelah kiri. Seperti apa hasilnya? Nah, ini lampu saya matikan dari sebelah kiri. Kalau kita matikan lampu sebelah kanan seperti apa? Nah, ini memang ruangan cukup gelap sehingga saya membutuhkan lighting. Dan lighting itu kita bebas mau pakai lighting apa, yang penting adalah sesuai dengan budget dan memenuhi standar kebutuhan. Kita hidupkan lagi. Oke. Yang sebelah lagi. Oke, nah untuk lighting itu sebenarnya kuncinya cuma dua sih teman-teman menurut saya ya. Yang pertama adalah jelas saja, jelas gambarnya, kemudian bayangannya nggak terlalu banyak. Nah kalau kita sembarangan pakai lampu pasti akan ada bayangan di belakang. Nah ini yang perlu diketahui. Teman-teman bisa melihat untuk lighting saya teman-teman. Saya menggunakan dua buah lampu kanan dan kiri, teman-teman bisa lihat. Dan ini adalah dari bahan-bahan yang sangat sederhana yang ada di sekitar kita, karena saya cuma bikin. Saya hanya menggunakan triplek teman-teman. Untuk kotaknya saya hanya menggunakan triplek. Kemudian di dalam ini cuma lampu biasa. Lampu biasa dan tiangnya itu saya menggunakan besi yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang mungkin teman-teman perhatikan adalah untuk penggeraknya. Ini saya menggunakan bekas disk parabola. Teman-teman bisa lihat nanti ya. Itu ada bekas disk parabola yang saya gunakan untuk menopang sehingga masih bisa digerakkan seperti ini. Oke ya, itu untuk lampunya. Nah untuk lampunya di dalamnya itu lampu biasa, cuman memang harus dikasih kertas putih seperti ini. Teman bisa lihat ya, itu punya supaya apa? Untuk meredam supaya di belakang itu tidak banyak bayangan. Jadi yang keluar adalah lampu yang soft, yang lembut. Kalau kita langsung menggunakan dua buah lampu, biasanya di belakang akan timbul bayangan. Nah itu kenapa saya menggunakan kertas putih itu untuk meredam bayangan supaya keluarnya soft. Yang kedua, kita menggunakan kamera apa? Itu tergantung kalian. Kalau saya menggunakan gambar handphone dari pertama, tapi ini adalah handphone kedua, karena yang pertama saya menggunakan dulu Sony X Performance. Sebenarnya bagus, RAM 332, harganya sekarang mungkin ya sekitar 600-700 ribu, itu bagus. Keren banget, cuman memang dia nggak bisa video panjang.
Jadi kalau kita mau video 15 menit itu dia akan overhead atau kepanasan dan harus full close. Tapi kalau untuk video-video pendek sebenarnya sih oke ya. Kalau hanya mengambil video seperti ini sebenarnya oke. Tetapi karena saya sering ngambil untuk yang channel parabola itu cukup lama, maka itu tidak saya gunakan lagi. Dan saya sekarang menggunakan handphone Samsung A8 Plus, dan ini handphone jadul juga, keluaran 2018 kalau nggak 2017. Jadi ada HP jadul, jadi teman-teman yang menggunakan HP dan HP jadul pula, kita satu frekuensi bro. Ya, kemudian yang ketiga, saya menggunakan Recam. Ini adalah mic yang kalau nggak salah dulu harganya 600.000 ya, mendapat 2 transmitter dan receiver. Gitu ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di layar teman-teman, saya menggunakan kamera depan loh ya. Karena apa? Dengan kamera depan saya nggak butuh orang yang memantau saya dari balik kamera. Jadi saya sudah bisa melihat posisi saya di dalam video. Dan itu cukup selama lightingnya cukup ya. Jadi kuncinya itu. Kamera depan oke, cukup. Yang penting lightingnya cukup. Kalau misalnya teman-teman belum punya lighting, teman-teman bisa mencari solusi mungkin berada di ruangan yang cukup terang yang dapat pantulan sinar matahari. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian YouTuber pemula, tetap berkarya, tidak perlu terbatasi oleh alat-alat yang ada. Tanpa mic eksternal, tanpa mirrorless, tanpa lighting, semua bisa dikerjakan. Oke, terima kasih. See you next video.